Datang kembali di channelku dan sebelum memulai jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Selamat Idul Fitri untuk yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung, selamat datang, semoga betah. Terima kasih yang sudah pernah bergabung tapi pergi, semoga kalian bisa menemukan channel yang sesuai dengan kalian, baik dari pembawaan readernya, suara readernya, ataupun topik yang kalian inginkan. Ya, aku akan terus bilang kalau ini reading hiburan aja, jadi belum tentu cocok atau resonate ke semua orang. Dan tema hari ini adalah apa yang dia harapkan dari kamu. Si dianya ini bisa siapa aja ya, termasuk orang yang kamu pikirkan atau memang orang yang hanya sekadar kenal kamu, tapi dia mengharapkan sesuatu dari kamu. Atau mungkin orang yang dalam tanda kutip iseng kepada kamu. Ngerti lah ya maksud saya iseng ini apa? Seperti biasa nih ada 3 file, file 1 Two of Cup, file 2 Ace of Pentacle, dan file 3 King of Sword. Kalian bebas pilih mana aja, bisa pilih 1, 2, atau pilih ketiganya. Aku kasih waktu ya untuk memilih. Sebelum aku geser file 2 dan file 3, aku mau kasih lihat oracle-nya, super power. Ini anjing atau kucing? Kayaknya kelinci nih. Saya lihatnya sih kelinci ya. Jadi super power. Kalian ada kekuatan atau kemampuan untuk mengendalikan sesuatu. Jadi kita lihat ya belakangnya dan super power itu apa. Oh, I am radiant soul, gift beyond measure. Semua kendali itu ada di diri kamu. Kalau kamu tidak bisa menyeimbangkan sisi gelap kamu dan sisi terang kamu, maka buyarlah gitu. Jadi saran saya nih, kalian tetap harus bisa menjadi superhero bagi diri kalian sendiri. Lalu di kartunya ada Five of Wands. Ya, jadi di sini tuh ada seseorang atau sosok yang ingin membuat kamu tuh agak buruk sih artinya. Bukan agak lagi, mungkin buruk ya. Itu ingin mempercepat dalam tanda kutip kematian kamu secara pelan-pelan. Itu harapan dia sih. Entah karena masalah apa saya nggak tahu, tapi yang pasti dia nggak suka kamu itu maju. Beberapa orang ini nggak suka juga kamu itu berkembang. Jadi kamu dibuat depresi atau ya dibikin merasa bersalah dan lain-lain. Sampai pada akhirnya kamu nggak mau makan, kamu nggak bisa tidur, diobatin ke profesional pun juga tidak efek gitu. Sampai akhirnya kamu mati. Ini literally benar-benar innalillahi ya. Ya jangan sampai lah kalau kayak gitu. Walaupun memang umur itu ada di tangan Tuhan. Tapi alangkah baiknya kalian harus tetap semangat hidup. Jangan berani mati. Ya lebih baik berani hidup kan. Kalian itu mungkin masih panjang perjalanannya. Oke ya, tanpa lama-lama lagi, aku geser dulu nih file 2 dan file 3-nya. Untuk oracle-nya, aku geser dulu ya. Jadi si orang ini ada yang suka dengan kamu, ada yang menyukai kamu nih. Ya, dia suka dengan kamu. Oke, ada Justice, Ten of Pentacles, dan Knight of Swords. Justice ini, saya lihatnya orang ini memang apa ya? Dia selain menyukai kamu, dia mengharapkan bahwa kamu menerima cintanya. Dan juga orang ini juga mengharapkan uang kamu aja. Jadi ketika dia jadian dengan kamu, dia berharap kamu terima dia dan kamu bisa membiayai dia. Ini saya nggak tahu cewek atau cowok pelakunya, tapi kelihatannya sih
ada yang cewek, ada yang cowok gitu. Jadi kalau misalnya kalian pemilih file 1 itu laki-laki, maka ini yang perempuan ini jadi benalu. Jadi begitu juga dengan yang perempuan yang pilih laki-laki ini jadi benalu. Dia ingin banget mengontrol kamu juga sih. Selain dia modal anu doang, dia juga ingin mengontrol kamu supaya kamu tuh tunduk. Lalu ada inspiration dan unconditional love. Jadi inspirasi di sini bukan benar-benar inspirasi ya, tapi lebih tepatnya gini. Dia itu udah kepedean dengan apa yang dia punya. Dia merasa dia paling tinggi dari kamu. Entah statusnya, entah sifatnya, ya seperti itu. Sini kalian bisa baca ya. Lalu ada unconditional love. Dia ingin dicintai tanpa punya apa-apa. Jadi dia mendekati kamu tuh ya dengan modal rayuan aja, rayuan mulut manis gitu. Oh, dia ingin dicintai tapi dia sendiri tidak mau usaha gitu kira-kira. Jadi apa yang dia harapkan dari kamu? Uang kamu, kontrol kamu, ya kontrol atas diri kamu dan keadilan. Apa sih keadilan ini? Jujur ya, justice ini beberapa kali muncul di videoku ya, entah justice dari deck lain atau deck ini, itu sering muncul. Jadi apa yang dimaksud keadilan? Kalau kalian perhatikan kontenku ya, pasti ada beberapa episode yang keluarnya justice. Ya dia berharap keadilan itu kamu sama. Dia udah kepedean bahwa kamu itu bisa dikontrol dia. Dia juga udah merasa bahwa dia harus dicintai apa adanya, cinta tak bersyarat gitulah. Dia pengennya dicintai seperti itu, harapan dia. Nih bagi dia kan kamu sudah memberi harapan nih, walaupun sebenarnya kamu tidak memberi harapan, tapi dia merasa kamu sudah memberi harapan dan kamu secara nggak langsung di mata dia itu rela dikontrol oleh dia. Amit-amit ya. Untuk file 1 jangan sampailah kamu dekat lagi dengan orang atau sosok ini. Kenapa saya bilang jangan sampai? Ya karena nggak ada manfaatnya juga, wasting time alias buang-buang waktu. Oke, saya rasa itu dulu untuk file 1. Sekarang saya mau lanjut ya ke file 2. Hai file 2, ini bacaan kalian ya. Ada Ace of Pentacles. Apa yang dia harapkan darimu? Ini kayaknya ada seseorang yang menginginkan materi kamu aja. Kalau file 1 kan dia pengen dibiayain kamu. Nah ini ada orang atau sosok yang mengincar materi kamu juga sih. Mungkin bisa berbentuk uang, bisa berbentuk relasi. Pokoknya dia mendekati kamu ya atas tujuan uang gitu loh, atas tujuan atensi, atas tujuan ya mungkin kamu sudah jadi influencer atau sejenisnya gitu. Ini adalah salah satu teman kalian, saya nggak tahu siapa, tapi ada di lingkaran pertemanan kalian. Meski tidak benar-benar masuk ke dalam lingkaran inti ya. Ada Five of Cups, Nine of Pentacles, Queen of Swords. Tadi Sword, terus Pentacle, terus Cup. Ya, kalau di sini ya, dia begitu karena dia tidak nyaman dengan diri dia sendiri. Dia mencari validasi dengan mendekati orang-orang yang sekira dia itu kompeten untuk validasi diri dia. Jadi ketika dia berhasil nih, harapan dia nih, dia juga mendapatkan bagian dari kamu. Saya lihatnya orang ini memang mendekati kamu ya hanya untuk keperluan materi doang. Jadi kalau misalnya dia nggak dapet materi dari kamu, ya dia merasa jadi korban, terzolimi. Nah harapan dia tuh deketin kamu ya supaya dia itu dapat bagian gitu dari kamu. Misal nih, kalian ini punya
bisnis gitu, terus dia pegawainya, tapi pegawainya itu dari temen kalian. Nah, si temen kalian ini jadi pegawai itu pengen jadi nomor satu gitu, melampaui kalian. Ya sebenarnya sah-sah saja ya jika memang dia kompeten, tapi nyatanya dia itu tidak kompeten, lalu pesanannya kurang, dia merasa tidak mampu untuk memenuhi target, terus dia terzolimi di diri dia sendiri dari pikiran dia, jadi dia menyalahkan kamu gitu. Harapan dia tuh dia itu dapat bagian lebih dari kamu dan jadi kesayangan kamu, tapi ternyata kan ya memang sifatnya itu kekanakan juga, egois juga, ya karena didikan keluarganya, jadi inner child-nya juga terluka gitu. Intinya dia mempunyai mental korban. Kan ada the gift or giving sama fly free. Ini ya, kalian bisa baca di sini. Ya itu, lanjutan file 1 kayaknya. Dia ingin dianggap menjadi nomor 1. Harapan dia tuh. Dia berharap dia paling bisa diandalkan dibanding teman kamu yang lain. Ya, sebenarnya dia melakukan ini bukan cuma ke kamu, ke orang lain juga. Dia masih berusaha validasi gitu. Lalu ada fly free. Ya, kalau di sini fly free aku lihat gambarnya bukan karena dia terbang bebas ya, tapi ya dia itu juga sekarang posisinya tuh nggak tahu ngarahnya kemana tujuannya. Karena dia udah nggak dapat apa-apa lagi dari orang-orang yang mungkin dia peralat untuk mencari validasi. Jadi dia juga sebenarnya hidupnya dikendalikan oleh energi-energi negatif yang ada di dalam dirinya, sehingga dia tidak pernah merasa puas, tapi kamu yang disalahkan. Ya, jadi pada intinya tuh dia berusaha sekeras mungkin untuk menjadi yang terbaik di mata orang lain. Tapi sebenarnya ya diri dia juga tidak ada tujuan gitu loh. Dia hanya ingin validasi, dia hanya ingin merasa diandalkan. Oke, saya rasa itu dulu untuk file 2. Terima kasih sudah menonton. Sekarang saya mau lanjut ya ke file 3. Hai file 3, ini pilihan kalian ya. Ada King of Swords. Oke, kalau di sini si orang ini atau sosok ini dia mengharapkan kamu itu tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, dan kamu mempunyai tujuan hidup. Ada Temperance, Four of Wands, dan Nine of Cups. Jadi kalau di sini saya melihatnya orang ini atau bisa jadi sosok ya, sosok dalam tanda kutip, atau mungkin ya penjaga kamu sendiri ya, mengharapkan kamu itu menjadi seseorang yang lebih baik lagi, menjadi seseorang yang tidak takut atau tidak menuruti ketakutan kamu sendiri. Dia ingin kamu berkembang, dia ingin kamu bergerak bebas. Dia juga ingin kamu menyeimbangkan ya sisi gelap kamu, sisi terang kamu. Sama ya kayak oracle yang saya bilang itu. Dan orang ini atau sosok ini memang sudah mendampingimu sejak lama. Entah ini sosoknya, ya dari kita tahu kan bahwa di dunia ini kita tidak hidup sendiri. Memang ada yang seperti itu. Walaupun kita sendiri mungkin tidak bisa melihat. Orang ini atau sosok ini ya, dia sudah menjaga kamu dari lama. Itu kalau misalnya yang non manusia, non binatang nyata gitu. Tapi kalau misalnya yang manusia, memang dia ingin bahwa kamu itu bisa setara dengan dia, bisa berkembang bersama dia. Dan orang ini atau sosok ini memang pengamat, pengamat. Dia ingin orang yang dia kenal atau manusia yang dia kenal
bisa berjuang dan tidak putus asa lagi melawan ketakutan kamu. Itu harapan dia tuh, dia ingin kamu menjadi lebih baik lagi. Dia ingin kamu bisa menyeimbangkan emosi kamu, bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, seseorang yang lebih tegas, seseorang yang bisa terbang kemanapun dia mau, sama seperti kupu-kupu. Dan setelah itu, ya, dia berharap dia akan jadi pengamat kamu selamanya. Maksudnya memantau perkembangan kamu. Kan ada create dan pace yourself. Jadi kalau di sini ada seseorang atau sosok yang ingin membuat kamu itu menjadi benar-benar berlian. Dia yang akan bantu dan menempa kamu. Kan? Terus di sini juga ada pace yourself. Intinya gini, udah buanglah ketakutan kamu, pikiran-pikiran kamu yang memang belum tentu kejadian. Udah buang keraguan kamu, pokoknya gini. Kamu ambil dulu. Ya risiko mah ya pasti ada. Selalu ada risiko itu. Tidak ada pekerjaan atau hal tanpa risiko. Oh, kan? Ada juga nih. Intinya gini, seseorang ini atau sosok ini ingin kamu itu happy, ingin kamu itu sehat secara jiwa, sehat secara fisik, dan sehat juga secara mental. Ya, kalau memang urusan kesehatan jiwa, kalian mungkin bisa tanya profesional. Tapi kalau misalnya sehat secara fisik, sehat secara kreativitas, ya dia pingin kamu tuh jadi apa yang kamu mau. Dia ingin kamu itu punya tujuan hidup gitu. Karena selama ini kelihatannya kamu itu belum ada tujuan hidup. Sebenarnya apa sih tujuan kamu hidup di dunia ini? Misalnya untuk senang-senang, misalnya untuk gue mendedikasikan diri untuk hewan-hewan telantar gitu misalnya. Nah dia pingin kamu seperti itu, kamu harus maju, kamu harus bergerak, buang semua ketakutan kamu. Ya pasti di bawah akan ada jurang, tapi bukan berarti kamu itu harus terjun ke jurang tanpa persiapan. Kamu hanya perlu untuk menghilangkan atau mengurangi rasa takut kamu. Dah hajar aja selagi ada peralatan yang memadai. Oke, saya rasa itu dulu untuk file 3. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian mau konsultasi, kalian bisa cek IG di atas atau klik link IG di deskripsi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.